Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, segala syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, hidayah serta taufik dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah taala mengaruniakan kepada kita ketaatan, keistiqomahan di atas ketaatan, istiqomah di atas sunnah, di atas Al-Qur'an, di atas sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah Ta'ala mewafatkan kita semuanya dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, kita lanjutkan kembali pembahasan kita tentang syarah kitab Tauhid. Kita masih membahas tentang bab tentang tatoyur, bab tentang tatoyur. Kemudian di sini penulis menyebutkan hadis dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La adwa wa la tira wa yu'jibuni al-fa'lu qalu wa mal fa'lu wa mal fa'l qala kalimatun thayyibah." Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada adwa dan tiyarah. Beliau menafikan apa adwa dan tiyarah. Adwa itu kemarin saya jelaskan yaitu penyakit yang menular dengan sendirinya. Ini tidak ada. Yang betul adalah apa? Penyakit itu bisa menular atas kehendak siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi penyakit menular itu hanya sebab saja. Karena kalau Allah tidak menghendaki, ya enggak ketular itu. Ya enggak ketular meskipun apa? Bersentuhan. Dan ini buktinya banyak sekali. Jadi penyakit ini bisa menular karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau melanjutkan wa yu'jibunil fa'l. Akan tetapi al-fa'lu fa'l fa hamzah dan lam fa'l fa'lu fa'lun Akan tetapi fa'l menyenangkan diriku. Menyenangkan diriku. Qalu, para sahabat bertanya, wa mal fa'lu, wa mal fa'l, apa itu fa'l ya Rasulullah SAW? Maka qala, beliau SAW menjawab, kalimatun thayyibah, yaitu kalimat thayyibah, yaitu kata-kata yang baik. Bukhari dan Muslim, hadits Bukhari dan Muslim. Kemudian dari sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, ia berkata, suatu ketika perihal tatoyur disebut-sebut di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau pun bersabda, ahsanuha al-fa'l wa la taruddu musliman fa idza ra'a ahadukum ma yakrahu falyaqul Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadfa'u as-sayyi'ati illa anta wala haula wala quwwata illa bik. Yang paling baik ketika ada orang menyebut-nyebut disebut-sebut tentang tatoyur di hadapan Nabi SAW, beliau kemudian bersabda, yang paling baik adalah fa'al. Yang paling baik adalah fa'al. Nanti kita jelaskan apa itu fa'al Dan tiarah tersebut tiarah tatoyur menganggap sial karena sesuatu Dan tiarah tersebut tidak boleh membuat seorang muslim urung melaksanakan, tidak jadi melaksanakan apa yang sudah ia niatkan. Jadi tatoyur, kalau ada apa kemudian menganggap sial, nggak jadi pergi begitu seperti orang jahiliyah dahulu. Ini beliau melarang. Dan tiarah tersebut tidak boleh membuat seorang muslim urung atau tidak jadi melaksanakan apa yang sudah ia niatkan. Apabila salah seorang di antara kamu melihat sesuatu yang tidak diinginkannya, maka hendaknya ia berdoa, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadfa'u as-sayyi'ati illa anta
wala haula wala quwwata illa bik. Yang artinya, ya Allah, tiada yang dapat mendatangkan kebaikan kecuali Engkau, dan tiada yang dapat menolak kejahatan kecuali Engkau, dan tidak ada daya serta kekuatan kecuali atas pertolonganmu. Ya, ini hadis riwayat Imam Abu Dawud. Baik sekali, alhamdulillah. Apa yang dimaksud dengan fa'al? Ya. Jadi kemarin kita sudah menjelaskan tentang tatoyur, ya, tatoyur, ya, menganggap sial karena sesuatu yang tidak ada dalilnya secara syar'i maupun ilmiah. Ya. Maka tatoyur ini dalam Islam dilarang, termasuk kesyirikan. Ya, sudah kita jelaskan ya tatoyur ya. Nah, yang boleh itu apa? Fa'al. Kalau fa'al ini boleh. Ya, fa'al. Apa itu fa'al? Fa'lun ya, pakai hamzah ya, atau tafa'ul ya. Fa'al adalah sikap optimis dan berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi fa'al itu apa? Sikap optimis ya, berprasangka baik kepada Allah taala bahwasanya Allah akan mentakdirkan kebaikan. Ya. Jadi ketika dia melihat sesuatu kemudian dia berharap baik, berhusnudzon kepada Allah. Ya, semoga ini bertanda baik. Ya, semoga nanti urusannya hari ini lancar. Ini boleh fa'al namanya. Ya. Adapun tatoyur, kalau tatoyur ini sebenarnya adalah sikap pesimis. Gitu, sikap pesimis dan berprasangka buruk suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah akan mentakdirkan keburukan dengan sebab yang tidak jelas tersebut ya, angka 13 ya dan sebagainya, enggak jelas sebabnya. Kemudian gara-gara itu apa? Orang bersuudzon ya, berprasangka buruk. Wah, itu ojo-ojo kok. Wah, itu petanda gak baik. Nah, nanti bisa kecelakaan, bisa begini. Ini kan suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tatoyur, ini tidak boleh dalam Islam. Adapun kalau fa'al ini sikap optimis ya, sikap optimis. Dan dia berhusnudzon ya, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya apa? Allah akan mentakdirkan kebaikan. Ya, insya Allah ini pertanda baik. Di antara dalilnya ya, yang menjelaskan tentang praktek fa'al ini yang dipraktekkan oleh Rasulullah SAW, ini sebutkan dari sahabat Buraidah radhiyallahu anhu. Ini praktek tentang praktek fa'al ya, yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Beliau mengatakan begini. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana la yatatayyaru min syai'in. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah bertatoyur dengan sesuatu apapun ya. Nabi tidak bertatoyur karena ini sesuatu yang dilarang dalam Islam, termasuk kesyirikan. Wa kana idza ba'atha 'amilan sa'ala 'an ismihi. Apabila beliau sallallahu alaihi wasallam hendak mengutus seseorang untuk melakukan sesuatu ya, maka beliau terlebih dahulu menanyakan nama orang tersebut ya, ditanya namanya siapa ya. Fa idza a'jabahu ismuhu fariha bihi wa ru'ya bishru dzalika fi wajhihi wa in kariha ismahu ru'ya karahiyatu dzalika fi wajhihi. Apabila beliau sallallahu alaihi wasallam menyukai namanya bagus Pak ya, maka beliau SAW akan senang dan tampak bahagia pada wajah beliau ya, senang beliau, oh jenenge apik begitu ya. Dan sebaliknya apabila beliau sallallahu alaihi wasallam tidak menyukai namanya jelek ya, atau maknanya tidak bagus begitu ya, maka akan terlihat pula guratan ketidaksukaan pada wajah beliau sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Ya. Makanya memberi nama itu penting sekali Wassalamualaikum. Ya. Jangan ngasal begitu ya. Nama itu yang bagus gitu ya. Karena ini mengandung apa? Sikap optimis ya. Kita berharap kebaikan. Kita namakan anak kita dengan nama-nama yang baik, orang-orang soleh ya. Nama-nama Nabi SAW, nama para sahabat, sahabiyah, ini banyak sekali. Ya, tidak perlu kita nama orang kafirnya. Atau terkadang ada orang yang ya, saking kepinginnya ya memberikan nama, wis pokoknya sing ana ning Al-Qur'an, padahal tidak semua yang nama yang disebutkan di Al-Qur'an itu nama yang baik ya toh. Contohnya siapa? Fir'aun kan ada dalam Al-Qur'an kan ya.
Ya masa kita namun dikasih nama tak jenenge Fir'aun Pak, itu ada dalam Al-Quran. Iya Pak, ning Fir'aun itu elek ya. Terus siapa lagi? Abu Lahab. Ini nama orang kan? Orang kafir musuh Islam. Ya. Kan ada Pak surat Al-Lahab. Iya Pak, tapi itu nama orang kan? Orang kafir. Ya jangan dikasih nama Abu Lahab, ya jangan Pak. Ya. Nah ini pentingnya ilmu ya. Jadi jangan apa? Yang penting kalau dengan Al-Quran. Tak jenenge narun hamiyah. Oh, narun hamiyah. Api neraka ya. Ini jangan apa? Ya jangan ngawur gitu loh ya. Jadi makanya kalau nggak tahu tanya Pak, tanya ya. Pada Pak Ustadz, Pak Kiai misalnya, Pak ini nama ini artinya apa? Baik atau tidak? Pak, saya juga lupa. Saya kadang ini apa? Sering ketemu orang itu ya, namanya kok aneh ini. Nek jenenge piye maksudnya ya? Jenenge kok aneh. Mau jenenge ribut siapa itu? Jenenge kok ribut ya? Ini kan piye itu loh ya. Ini mikirnya piye gitu, kok jenenge ribut itu apa dia kepengen anaknya ribut terus kan begitu ya. Ini termasuk namanya nggak baik Pak. Ya, ribut atau apa lagi ya, macam-macam ya. Kadang kita temui ya, nama itu aneh-aneh. Maka ini dalam Islam ya, Pak, ini sebaiknya pakai nama yang bagus. Ya. Dulu Nabi juga sering ya, ada orang namanya tidak baik, langsung diganti oleh Nabi. Ya, namamu ini diganti oleh Nabi. Pak. Nabi tidak suka kalau namanya sesuatu yang tidak baik. Ya. Ada namanya al-harb, ya. Artinya perang. Ini Nabi tidak suka, ya, dan seterusnya. Ya. Jadi apa? Nama itu sangat penting. Ya. Nama itu sangat penting. Ya. Ya nama Jawa boleh saja. Yang penting apa? Artinya apa? Bagus. Misalnya apa? Untung. Nah, itu bagus ya toh. Berharap apa? Anaknya dapat apa? Keberuntungan. Apa lagi, Pak? Saya tidak hafal kalau Jawa ya. Apa? Sugih siapa gitu. Atau siapa? Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tapi yang penting jangan yang jelek-jelek. Baik. Kemudian dikisahkan pula ini praktek tadi ya, fa'al tadi ya. Dikisahkan pula dalam perjanjian Hudaybiyah, ya, dalam kisah perjanjian Hudaybiyah, ya, yaitu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ini mau umroh ya, para sahabat kemudian tidak bisa masuk ke Mekah, ya, maka akhirnya terjadi perjanjian Hudaybiyah, ya. Nah, ketika perjanjian Hudaybiyah ini terjadi proses negosiasi, ya. Jadi orang kafir Quraisy ini mengutus utusan kepada Nabi SAW, ya, untuk apa? Berunding, bernegosiasi. Ya. Maka, ya, salah seorang yang diutus oleh pihak kafir, ya, orang kafir mengutus orang namanya Suhail bin Amr. Ya. Namanya Suhail bin Amr. Ya. Suhail ini dalam bahasa bermakna mudah, kemudahan. Suhail itu artinya mudah. Maka ketika Nabi SAW mengetahui nama utusan itu namanya Suhail, maka Nabi kemudian bertafaul, ya, melakukan fa'al, apa? Bersikap optimis, ya, berharap kebaikan. Maka beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sahulalakum min amrikum, urusan kalian akan mudah. Kenapa? Ini utusannya dari orang kafir namanya Suhail, mudah. Semoga urusan kita jadi mudah. Ini boleh. Ini namanya fa'al atau tafa'ul. Ini boleh, Pak. Ya, ini boleh. Jadi kita apa? Bersikap optimis, husnudzon kepada Allah. Semoga ini apa? Membawa kebaikan. Ini boleh ya. Berbeda dengan apa? Tatoyur ya. Bisa dibedakan ya. Kalau tatoyur apa? Ini ya. Loh kok angkanya 13 ini? Wah, ini sial ya. Ini dino apa iki? Wah, dino iki Pak. Wah, pas geblake bae iki, aja lunga le. Engko apa iso ngene-ngene. Ini suudzon kepada Allah Taala. Ya. Menganggap Allah akan mentakdirkan kejelekan. Itu masuk kesyirikan. Ya. Adapun kalau tafaul atau fa'al ini boleh. Ya. Atau misalnya kita mau keluar rumah, kemudian cuacanya apa? Cerah. Ya, cuacanya cerah. Nah, kemudian kita bertafaul. Semoga apa? Hari ini urusan kita lancar. Ya, semoga ini bertanda baik. Ya, ini boleh. Tidak ada masalah. Ini namanya fa'al atau tafa'al. Ya. Kemudian juga dari Anas bin Malik, ya, kalau tadi hadis Bukhari ya tentang perjanjian Hudaybiyah ya, ketika ada utusan orang kafir namanya Suhail, ini beliau langsung apa? Bertafa'ul. Ya.
sahulalakum min amrikum. Ya, urusan kalian akan mudah insyaallah ya. Kemudian dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ini seorang sahabat, beliau juga mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senang apabila ketika beliau Shallallahu Alaihi Wasallam hendak keluar untuk suatu keperluan, kemudian tiba-tiba ada orang yang memanggil wahai Rasyid, ya, atau wahai Najih, ya. Ya, maka ini beliau akan merasa senang, ya. Kalau ada orang memanggil wahai Rasyid, wahai Najih, ya. Kenapa? Karena kedua nama tersebut bermakna baik dalam bahasa Arab. Ya. Rasyid artinya apa? Orang yang diberi petunjuk, maknanya bagus, kan? Ya. Adapun Najih yaitu bermakna orang yang berhasil. Ya. Ini juga apa? Bermakna baik. Ya. Maka Nabi senang, Pak. Ya. Maka bagus ya, nama ada namanya Najih siapa itu ya. Nah, ini nama yang bagus. Ya. Ini apa? Berharap kebaikan. Maka sekali lagi, ya, kalau kita memberi nama kepada anak kita, ya, berilah nama yang baik, ya, yang bermakna apa? Kebaikan. Ya, lebih bagus lagi apa? Diberi nama para nabi yang pertama, kemudian para orang-orang soleh, para sahabat orang soleh. Ini banyak sekali, Pak. Ya, kalau wanita ya, sahabiyah kan banyak ya, Aisyah, Fatimah, ya, dan seterusnya, banyak Hafsah dan seterusnya. Sahabat juga banyak. Ya. Ini kita beri nama-nama orang yang soleh. Ya, kita berharap apa? Semoga anak kita ini juga jadi anak soleh, begitu. Ya. Jadi jangan kasih nama orang yang tidak bagus. Ya, apalagi orang kafir, Pak. Ya. Ini jangan ya. Ini gara-gara kita apa? Gara-gara kita ngefans sama siapa? Pemain bola misalnya ya, tapi kafir orangnya. Terus kita punya anak kita kasih nama orang kafir tadi. Ini tidak boleh. Ya, ini ada kisah yang agak lucu ya. Ini seorang teman ya. Ini teman waktu kuliah dulu ya. Ini karena dia itu ngefans bola, Pak. Dulu ada klub namanya AC Milan ya. Sekarang masih ada terus masih ada ya. Dulu hobi bola ya. Sekarang sudah AC Milan Liga Italia itu, Pak. Oh, itu ada pemain defender ya, namanya Paolo Maldini bahasanya. Oh, itu pemain AC Milan paling top ya, pemain timnas Italia ya, Paolo Maldini ya. Ini zaman dulu tadi ya. Nah, ini sangat ngefans sama Paolo Maldini ini, Pak. Terus ada tetangganya, ini orang Magetan itu ya, orang desa, Pak. Ya. Tempatnya di desa, rumahnya desa. Ada tetangganya ingin melahirkan malam-malam. Terus kebetulan teman saya ini punya mobil. Nah, di desa kan biasa ya, punya mobil terus datang rumah sakit gitu ya, terus ngantarkan tetangga itu ya, itu kan biasa ya. Maka dia minta tolong tetangganya, minta diantarkan ke rumah sakit karena mau melahir. Nah, maka diantar teman saya ini, Pak. Ya. Terus akhirnya bisa lahir dengan selamat. Nah, saking senengnya ini Pak tetangganya, saking matur nuwunnya itu ya, maka teman saya dikasih kehormatan. Untuk apa? Ngasih nama bayinya. Nah, berhubung teman saya ini apa? Ngefans Paolo Maldini. Dikasih nama Maldini. Saya diceritain itu guyuwe ngawur ya. Jenenge Maldini ini. Wong Magetan masih ada Maldini. Teman saya kayak gitu. Lah salah dhewe aku dikon kayak jeneng apa? Tak jenenge Maldini. Ini kisah lucu ya, jangan, Pak. Jadi pentingnya kita, Pak, ya belajar agama lah, ya. Jangan awam-awam banget gitu, Pak. Maldini kan orang kafir, Pak. Meskipun terkenal jangan ya. Artis siapa itu jangan ya. Nama orang kafir jangan, Pak. Ya, jangan ya. Kalau bisa kasih nama yang baik. Ini banyak sekali, Pak. Nama itu banyak. Dan kalaupun sama, tidak ada masalah. Ya kan kadang kita itu apa? Wah, jeneng Abdullah itu akeh Abdullah. Jeneng pasaran apa ya sing ora ya. Ini tidak perlu seperti itu, Pak. Ngapain kita cari nama yang aneh? Ya. Dulu para sahabat itu banyak nggak yang namanya Abdullah? Banyak, Pak. Yang membedakan apa? Binnya itu yang membedakan. Abdullah bin siapa? Ada Abdullah bin Umar, ya, anaknya Umar bin Khattab. Ada lagi apa? Abdullah bin Mas'ud, ya. Ada lagi Abdullah bin Abbas, putranya siapa? Al-Abbas, ya. Abdullah bin Amr bin As. Banyak nama Abdullah itu, Pak, tidak ada masalah, boleh, Pak. Ya. Nama Aisyah wis akeh, ya ora apa-apa. Ya nanti tambahkan aja belakangnya Aisyah siapa, tidak ada masalah. Ya maka justru ini apa? Syiar ya.
Ini kita populerkan nama-nama yang baik, nama-nama orang soleh, para sahabat, para sahabiah, ya, sehingga kita apa? Populer dengan nama-nama Islam. Ya, jangan sampai orang Islam namanya apa misalnya, ya, Christian misalnya, ya, Yosef siapa, Albertus siapa, ya, jangan Pak. Ya, gara-gara ngefans sama artis atau siapa, jangan. Ya, demikian ya, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika kesalahan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.